Apa bener nih ya, orang yang paling dipercaya itu justru menjadi orang yang paling sulit untuk dicurigai? Nah, kalau seseorang memakai seragam pilot nih, masihkah orang berani untuk bertanya-tanya? Masihkah orang berani untuk curiga? Ya, masihkah petugas-petugas itu berani juga untuk bisa mencurigai pilot tersebut? Atau justru semuanya ini langsung percaya saja? Nah, inilah yang bikin publik-publik itu pada kaget. Bukan semata-mata karena dugaannya itu narkoboy ya, tetapi karena yang diduga itu membawa adalah seorang pilot. Nah, profesi yang selama ini identik dengan disiplin yang tinggi. Profesi yang selama ini dikenal dengan profesional. Dipercaya membawa ratusan nyawa di udara. Lalu, kalau benar ada oknum yang menyalahkan kepercayaan, apakah sistem bandara Malaysia sudah cukup kuat? Apakah akses khusus di sana itu benar-benar aman? Apakah jalur kru bandara Malaysia cukup diawasi? Atau ya kita terlalu percaya pada seragam yang mereka gunakan? Nah, hari ini kita tidak sedang menghakimi profesi seorang pilot, justru sebaliknya. Kita ini sedang membahas bagaimana nih satu oknum ini bisa merusak nama ribuan pilot yang lain yang bekerja dengan jujur setiap hari. Nah, masalahnya terbongkar sudah. Bagaimana nih sang pilot dari Malaysia ini bisa lolos dari pengawasan di bandara Malaysia, tapi ya masuk perangkap di bandara Indonesia. Rupanya dalam beraksi, Sofi ini memanfaatkan fasilitas khusus, saudara. Terjawab sudah mengapa ia begitu berani membawa narkoba dengan jumlah fantastis. Karena rupanya ia merasa aman selama ini bisa menggunakan privilege sebagai kru pesawat. Jadi, saudara, saat pemberangkatan awal dari Kuala Lumpur, Sofi ini menyembunyikan 14 bungkus pil ekstasi ke dalam koper yang disimpan di bagasi. Saat itulah Sofi memanfaatkan bagasi jalur khusus kru kabin. Jalur itu, saudara, memang berbeda dengan jalur pemeriksaan yang digunakan oleh penumpang umum. Pilot berani gitu mungkin ya, karena mungkin yang bersangkutan merasa kalau pilot mendapatkan jalur khusus, dan memang ada jalur khususnya buat kru dan buat pilot, tapi pengawasan yang kami lakukan tetap sama. Dan ada saja akal bulus sang pilot, saudara, untuk memuluskan aksinya. Agar lolos dari kecurigaan petugas, Sofi bahkan melabeli seluruh narkoba yang ia bawa dengan penamaan khusus. 14 bungkus ekstasi itu ia beri nama, mulai dari merek boneka mainan, brand tas hingga mobil mewah. Polisi menduga penamaan itu juga sebagai kode untuk mempermudah Sofi serta jaringannya membedakan jenis narkoba dan mempermudah proses peredarannya. Akan gelar perkara kemarin, di mana jelas berdasarkan hasil pengecekan laboratorium forensik sementara 14 bungkus pil dengan berbagai label. Di sini ada beberapa label, ada Louis Vuitton, ada Rolls Royce, ada Tesla dan macam-macam. Itu jelas mengandung positif MDMA. Dan satu bungkus kecil. Oke ya, deterjen-deterjen, seragam itu bukan tiket bebas ya. Jadi seragam itu adalah sebuah simbol. Seragam pilot, seragam dokter, seragam polisi, tentara ataupun hakim dan yang lain-lainnya. Semuanya ini akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ketika seseorang menggunakan seragam tersebut. Tetapi nih, kepercayaan itu bukan berarti bebas dari pengawasan. Karena ya justru karena dipercaya inilah pengawasannya harusnya lebih kuat. Pengawasannya harusnya lebih diperketat ya. Karena kalau seseorang penumpang membawa narkoboy, orang ini akan bilang itu penumpang. Tapi kalau seorang pilot nih, orang pakai seragam pilot yang diduga membawa, pasti beritanya langsung mengguncang. Kenapa kok bisa begitu? Karena jelas kan masyarakat ini merasa kalau level pilot itu saja bisa diduga melakukan itu semua, terus siapa lagi yang bisa dipercaya? Itulah bahayanya. Bukan cuma soal barangnya ya, tetapi runtuhnya kepercayaan. Oh, ternyata ya di banyak bandara internasional termasuk di Indonesia
itu ada jalur yang digunakan untuk para penumpang, tapi juga ada juga jalur khusus, jalur VIP yang digunakan oleh kru-kru dari mungkin dari pesawat itu sendiri, bisa juga dari kru dari bandara ya. Jadi awak pesawat itu memang memiliki prosedur operasional yang berbeda dari penumpang biasa. Itu dibuat agar operasional penerbangan berjalan secara efisien, tetapi berbeda prosedur. Bukan berarti tanpa pengawasan yang ketat juga dong. Nah, yang menarik justru di sini, kalau suatu saat nih ada oknum yang mencoba memanfaatkan akses tersebut, berarti masalahnya bukan jalurnya, masalahnya adalah orangnya. Jadi maksud Pak D begini, kalian misalkan ya di pasar nih, ketemu sebagai pedagang misalkan, ketemu dengan orang yang suka belanja dan lama-lama akhirnya jadi kenal. Nah, kalau sudah kenal, biasanya nih ya, si pembeli ini bisa dengan leluasa untuk memilih barang-barang dagangan Anda. Dan Anda itu tidak curiga. Anda membolehkan, mengizinkan. Bisa jadi seperti itu. Akibatnya apa? Bisa terjadi kelalaian di situ bahwa barang yang diambil, yang dibeli oleh si pembeli tadi, itu mungkin ya, beratnya melebihi dari berat yang haruskan untuk dibayar. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi, kalau sudah mengenal dari tim pengawas di bandara, ya, ini otomatis si pilot ini bisa saja kopornya ini tidak diperiksa, lewat lolos begitu aja. Nah, kemudian yang jadi masalah juga adalah ini prosedur di bandara negara tetangga kita ini, bandara internasional ya, aneh juga ya. Kok bisa pilot, jelas-jelas pilot ya, ini dicek nggak sih kesehatan mental dan fisiknya begitu? Kok bisa ya seorang pilot yang ternyata sedang narkoboy ini membawa pesawat, nyetirin pesawat. Nah, ini kan membahayakan penumpangnya. Nah, jadi di sini apa ya? Kalau kita gambarkan juga nih, pisau misalkan dipakai oleh seorang koki itu akan menghasilkan makanan. Nah, kalau dipakai oleh tindakan kriminal gimana? Akan menghasilkan suatu kejahatan. Nah, yang salah ini bukan pisaunya ya, yang salah adalah pemakainya. Nah, begitu pula dengan akses dari kru-kru tersebut. Kalau dipakai sesuai aturan, kenal nggak kenal tetap diperiksa ya, dengan sesuai dengan aturan, semuanya itu akan aman-aman saja. Nah, kalau disalahgunakan, itulah bahayanya yang menjadi luar biasa. Kasus seperti ini jangan kita jadikan sebagai bahan ejekan terus ya. Cukup viralnya sebulan aja deh. Justru karena harusnya ini menjadi alarm juga buat kita ya di Indonesia. Karena penyelundupan narkoba ini tidak mengenal negara. Hari ini bisa terjadi di negara Malaysia. Besoknya mungkin terjadi di Indonesia. Lusa bisa aja di negara-negara yang lain. Nah, yang penting itu adalah bagaimana sistem itu merespon. Kalau pengawasan itu diperketat, masyarakatnya itu akan tenang. Kalau ada yang celah-celah seperti ini, ya celah itu akan dicari-cari. Sindikat narkoba itu terkenal kreatif banget. Kalau pintu depan itu ditutup, mereka itu pasti mencari pintu belakang. Kalau pintu belakang ini ditutup rapat juga, mereka itu akan mencari jendela. Nah, kalau jendelanya ditutup gimana? Mereka itu akan cari orang dalam. Makanya, yang harus diperkuat bukan cuma alat deteksinya, tetapi integrasi dari manusianya sendiri. Nah, lucunya begini ya, deterjen-deterjen. Kadang masyarakat ini kan mikir nih, orang berseragam itu udah pasti aman. Padahal penjahat juga itu bisa memakai jas, bisa pakai dasi, bisa pakai seragam aneh-aneh, bahkan bisa punya jabatan tinggi juga. Ya karena itulah keamanan modern tidak boleh melihat dari pakaian yang dipakai oleh seseorang, harus melihat resikonya juga. Kalau pemeriksaan itu hanya keras kepada rakyat-rakyat yang biasa ya, tetapi longgar kepada orang-orang yang dianggap penting, disitulah masalah dimulai. Nah, jadi VIP itu jangan sampai berubah arti menjadi very invisible person. Orang yang seolah-olah tidak terlihat bisa lolos begitu aja, padahal semua orang harus sama di depan hukum. Nah, berkaca dari kasus ini, seharusnya tidak membuat kita itu menjadi kehilangan kepercayaan kepada seluruh profesi pilot. Karena ribuan pilot itu bekerja dengan jujur. Tetapi kasus ini mengingatkan satu hal, bahwa kepercayaan
bukan alasan untuk mengurangi pengawasan di bandara-bandara internasional. Justru karena dipercaya itulah, maka standar integritas itu harus lebih tinggi. Nah, kalau ada satu oknum yang terbukti bersalah seperti ini, ya proses hukum itu harus berjalan. Nah, kalau ada celah dalam sistem, ya perbaikilah celah tersebut. Kalau prosesnya kurang kuat, perketat prosesnya. Karena narkoboy tidak peduli siapa yang membawa, tidak peduli siapa yang memakai seragam, juga tidak peduli ya siapa yang punya jabatan. Dan keamanan penerbangan hanya bisa dijaga jika aturan berlaku sama untuk semuanya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah pemeriksaan terhadap kru penerbangan di semua negara sudah cukup ketat? Atau justru nih perlu dibuat lebih transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar.